Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Wah, namanya juga aneh ya buat kita yang di kota Semarang. Mungkin silakan Bapak perkenalkan diri. Bapak selama ini sebagai dekan sudah berapa lama? Dan mungkin nama lengkap sebagian. Ya baik, terima kasih Pak Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Semarang telah mempersilahkan kepada kami dalam kegiatan ini. Kalau pertama kali kami datang di sini, alhamdulillah sambutannya sangat bagus. Alhamdulillah. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kami sebagai pimpinan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suhadi. Pak Suhadi ya? Pak Suhadi. Bapak dokter, saya dokter juga mondok di kantor. Ya, Pak Suhadi, saya pertama kali menjadi dosen di FKM UHO pada tahun 2007. Oh, 2007 ya. Jadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Oleo. maaf Pak. Halu Oleo ya? Iya. Tahun berapa Pak berdirinya? Dari organisasi tata kerja itu terbentuk itu pada tahun 2012. Itu masih ya bersifat fakultas internal. Namun pada tahun 2014 itu berdasarkan statuta UHO dan disetujui dari Kementerian Pendidikan pada saat itu, sehingga statusnya dinaikkan dari fakultas internal menjadi fakultas definitif. Oh, definitif. Itu berdasarkan keputusan Dirjen Dikti pada tahun 2014. Jadi universitas itu bisa mengadakan dulu fakultas internal ya? Iya, itu dimungkinkan. Ya. Dimungkinkan sebelum ada fakultas yang Ya. definitif. Jadi sampai saat ini lulusan FKM UHO itu udah berapa lulusan ya angkatan? Kalau lulusan saya kira sudah cukup banyak, karena ya? pada tahun 2002 itu pertama kali dibuka dan itu gagasan dari UHO dan Departemen Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara. Mereka meminta kepada UHO untuk mendirikan program studi di mana mahasiswa yang pada saat itu adalah mahasiswa yang berasal dari status tugas belajar, instansi ya, dari instansi ya. Instansi pemerintah, tugas belajar dan tenaga pengajar. Waktu itu kolaborasi antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan di sana, kemudian sebagian didapatkan dari FKM UNHAS dan alhamdulillah berjalan sampai 2007. Pada perkembangannya 2004 itu S1 FMIPA pada saat itu, S1 Kesmas itu dibuka berdasarkan SK Dirjen pada tahun 2004. Iya, berdiri secara. Berarti artinya sudah lama juga ya? Iya, sudah lama. Iya. Nah, terkait dengan jurusan yang ada di FKM UHO itu apa saja ya? Sejak didirikan pada tahun 2002, walaupun waktu itu masih prodi internal. Prodi internal ya. Jadi waktu itu jurusan-jurusan atau peminatan dibuka itu berdasarkan keinginan dari dinas kesehatan, karena mahasiswa itu berasal dari status tugas belajar atau studi lanjut dari kata orang sih fakultas mahasiswa bermutu gitu ya. Bermutu katanya, artinya tugas belajar ya Pak ya. Jadi pada waktu pembukaannya baru tugas belajar ya. Iya, tugas belajar. Perkembangan ke sini persentase tugas belajar dengan umum berapa Pak? Waktu itu ketika masuk tahun 2004 itu sudah ada izin dari kementerian, maka dibukalah S1 reguler. Oh, reguler. Iya, S1 reguler waktu itu dibuka permintaan dari FKM di sana itu cuma 2 kelas. Tapi iya, nyatanya selalu datang 3 kelas untuk kelas. Banyak juga peminatnya ya. Sedangkan untuk tugas belajar itu mereka hanya diberi kapasitas itu untuk 2 kelas. Satu kelas itu 40, berarti 2 kelas itu 80. 80 Pak ya. Nah, para lulusannya sudah menempatkan diri atau menjadi pejabatnya di mana sekarang? Kalau lulusannya itu saya kira sudah cukup banyak, baik itu yang
dari studi lanjut maupun dari reguler. Yang dari studi lanjut itu yang pertama misalnya menjadi bupati di Buton Selatan. Oh, udah ada yang jadi bupati lulusan sana ya? Bupati Buton Selatan. Latar belakang pendidikannya sebelum di FKM beliau adalah salah satu alumni dari AKL Kendari. Oh, AKL Kendari. Oh iya. Istilahnya dulu APKTS ya. AKL atau APKTS ya dulu ya. Iya. Saya juga kebetulan alumni APKTS angkatan pertama di Bandung. Jurusan wisata lingkungan. Iya. Kemudian yang kedua ada beberapa kepala dinas. Misalnya angkatan kepala dinas itu di Kabupaten Muna, Kesehatan yang baru tahun kemarin dilantik menjadi kepala dinas. Kemudian yang kedua kepala dinas kesehatan di Buton Selatan itu alumni juga di sana. Bupatinya dari Kesling. Ya, Kesling. Kepala dinasnya juga alumni. Kesling dan alumni ini WHO ya, sebagainya mantap. Jadi memang sudah ini ya. Pemirsa sekalian, alumni FKM WHO ini lumayan sudah menduduki beberapa jabatan strategis ya. Dan ini Pak, kebetulan kami terima kasih kami ucapkan kepada Bapak karena mempercayai kami Bapak ke Semarang untuk kerjasama ya dalam praktek kerja ya Pak ya. Terkait khususnya dengan jurusan gizi Pak ya. Kira-kira bisa digambarkan Pak apa tujuan praktek kerja sehingga datang jauh-jauh dari Kendari ke Semarang dan tadi kita alhamdulillah ya ke PT Indofood sama Marimas ya Pak ya dan diterima dengan baik. Kita melihat bagaimana proses pembuatan mie misalnya diantaranya dan juga di Marimas untuk minuman. Gimana Pak, silakan. Iya baik. Prodi Gizi ini pertama kali berdiri pada tahun 2019. Pada saat itu bersamaan dengan S2 Kesmas. Sehingga saat ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah terdapat 3 program studi. Yang pertama program studi ilmu kesehatan masyarakat, kemudian yang kedua program studi ilmu gizi, kemudian yang ketiga program studi magister kesehatan masyarakat. Untuk program studi ilmu gizi sejak penerimaan tahun 2019 sudah ada beberapa penamatan, itu lebih kurang 10 orang. Dan pada saat COVID sebenarnya kami juga pada tahun lalu sudah melakukan pencarian tempat-tempat yang bisa kami kolaborasi untuk menjadi PKL bagi mahasiswa, tetapi pada saat itu masih situasi COVID sehingga banyak yang menolak. Kemudian mungkin daring juga ada tapi akhirnya daring juga. Oh tidak ada. Oh tidak. Jadi untuk tahun sekarang menjadi tahun pertama ya untuk secara luring ya. Sehingga kami mencari dimulai dari Sulawesi dan alhamdulillah di Kerkes ketika kami mengajukan dan langsung merespon dengan bagus dan menyatakan kesediaan untuk membantu FKM WHO. Nah, ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena memang sebelumnya kami kesulitan di dalam mencari praktik lapangan ini. Ini memang ada beberapa mata kuliah dan mata kuliah yang diprogram di sini itu adalah praktek manajemen jasa pangan. Jasa pangan ya. Program manajemen jasa pangan. Dan Pak Kepala Badan Pelatihan Kesehatan sudah membantu kami. Insya Allah ini memang selalu kami harapkan ke depan tidak hanya hari ini dan tahun-tahun ke depan bisa tetap jalankan program ini. Sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa. Memang secara konseptual mahasiswa sudah memiliki pengetahuan secara teoritis, tapi kadang-kadang dalam aplikasi lapangan mereka memiliki keterbatasan dalam hal menemukan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang relevan. Sehingga hari ini mereka sudah melakukan kunjungan beberapa perusahaan yang menjadi mitra dari Kerkes, dijembatani dalam hal menceritakan tentang kasus, bagaimana cara manajemen pengelolaan industri ketika misalnya perencanaan dimulai, kemudian pemilihan bahan baku, kemudian proses produksi, pengemasan, proses distribusi, termasuk misalnya desain dan menentukan harga. Mahasiswa yang mendapatkan pelajaran dan pengalaman hari ini
kalau saya lihat dari apa yang disampaikan oleh manajerial dari PT Indofort, banyak hal yang mereka dapatkan. Di situ diceritakan bagaimana misalnya mencari material atau mendapatkan material untuk bahan baku. Itu memang harus ada istilahnya pengetahuan lapangan, tidak cukup hanya secara teoritis. Bagaimana misalnya hambatan-hambatan di dalam menemukan atau mencari material tadi, kemudian mengolah, kemudian mendistribusikan, menentukan harga, mengevaluasi kualitas dari barang, termasuk misalnya solusi ada masalah-masalah yang didapatkan pada saat di lapangan itu, dan sendirinya mahasiswa mampu mengetahui ternyata apa yang mereka pelajari memang mereka sudah mengetahui, tetapi untuk membuktikan secara langsung perlu langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Dan kalau saya lihat tadi, saya kira ketersediaan fasilitas di sana untuk proses pembelajaran itu dalam manajemen industri itu memang kelihatan nampak sekali. Mulai dari tahap awal sampai di tahap akhir itu sangat target di PT Indofort ternyata 1 miliar ya. 1 miliar kemasan atau 1 miliar yang akan terjual. Kalau dihitung dengan biasanya rata-rata 3.000 itu targetnya berarti 3 triliun. Dan kesempatan kita juga untuk menyampaikan kepada perusahaan lulusan-lulusan kita yang mungkin siapa tahu bisa bekerja di Indofort. Dan ternyata Indofort sendiri ada kebetulan kami berdua ya Pak ya, datang ke PT Indofort sudah ada 17 cabang di Indonesia ya Pak ya. Nah bahkan di luar negeri sudah ada ya, di Malaysia, Nigeria dan sebagainya. Ini suatu hal yang luar biasa. Sekaligus Pak, jadi nanti kalau namanya praktek itu ya memperkenalkan mahasiswa kita, siapa tahu berkesempatan bekerja di sana Pak ya. Dan terakhir Pak, harapan kita terkait dengan kegiatan ini ke depan bagaimana Pak? Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan ini kan langkah awal. Tadi itu sudah dilakukan penandatanganan MOU ya Pak ya, dengan PKS, dan kerjasama ada di sana kesepakatan yang harus menjadi perhatian kedua belah pihak. Dan tentu perjanjian tadi tidak hanya berjalan 1-2 tahun, mudah-mudahan terus berjalan karena untuk menjembatani kebutuhan kami di FKM WHO itu perlu keterlibatan dari internal, eksternal maksud saya, sehingga kesulitan kami misalnya dalam proses pembelajaran itu bisa terfasilitasi dari Balai Pelatihan Kesehatan Semarang, kemudian menuntun anak-anak kami, membantu anak-anak kami, kemudian mengarahkan termasuk misalnya ya memfasilitasi apa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan di sini untuk kegiatan pembelajaran tadi. Yang kedua, harapannya ke depan misalnya jika ada misalnya temuan-temuan baru atau misalnya metode-metode baru yang akan berkembang, ya mudah-mudahan juga ke depan menjadi metode-metode baru atau temuan baru itu juga bisa menjadi bahan pelajaran bagi mahasiswa, sehingga mereka juga mampu menyesuaikan pengetahuan mereka dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang akan terjadi, sehingga juga mereka ketika kembali ya ke kampus atau misalnya sudah menjadi alumni, mereka tidak begitu sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka tidak sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi misalnya ketika berada di dunia kerja, atau misalnya mereka mudah-mudahan bisa membuka lapangan kerja sendiri dan bisa menjadi contoh bagi yang lain. Kita di Kemenkes juga mengenal ada penugasan Nusantara Sehat Individual, Bapak pernah mengenal. Berapa banyak yang sudah ikut andil atau ikut bertugas di sana Pak, alumni dari FKM WHO ini? Dari data yang kami dapatkan pada saat penelusuran itu ada berapa tahun terakhir itu, kalau kita lihat sebenarnya catatannya lumayan ada ya berarti ya penempatannya. Ini lumayan tuh untuk selama 2 tahun penempatan ya, ada info tabungan dan sebagainya yang bisa aplikasi, kemudian suatu saat mungkin bekerja sebagai P3 ke PNS di Puskesmas dan sebagainya. Data yang kami dapatkan itu secara berturut-turut itu 3 tahun, saya lupa tahun 2019, 2020, 2021. Data menunjukkan bahwa alumni FKM WHO yang mendapatkan pekerjaan
di Nusantara Sehat itu menduduki posisi kedua dan ketiga. Oh gitu ya, banyak sekali ya berarti ya. Dan itu data yang terekam di Kementerian Kesehatan. Mereka ditempatkan pada beberapa daerah. Itu bahkan ada yang di Aceh, Papua. Oh, Aceh sampai Papua ya. Oh, jadi iya, Aceh, baik. Papua, Manado, kemudian di NTT, Kalimantan, bahkan yang terbaru yang saya dengar itu ada di Ambon. Ambon. Iya. Ya. Dan sekarang sedang ada pelatihan Pak terkait. Iya, betul. Dan data-data itu memang data real yang terekam di kementerian. Kemudian juga mereka antara ikatan alumni ini mereka itu sering berdiskusi di forum-forum grup media sosial yang mereka miliki. Itu yang sudah bekerja mereka menyampaikan apa yang menjadi pengalaman mereka ketika misalnya bagaimana masuk di Nusantara Sehat, kemudian apa saja misalnya ketakutan ketika bekerja ya. Kemudian mereka juga masalah-masalah yang dihadapi di lapangan, misalnya yang jauh dari orang tua, itu kadang-kadang menjadi hambatan mereka. Ketika misalnya orang tuanya nggak lepas malah. Itu yang jadi masalah. Nggak lepas ya. Iya. Baik, pemirsa podcast Bapak ke Semarang, waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih Pak Dekan atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa, kami untuk memelihara lulusan Bapak untuk bekerja selama di tempatnya baik P3K, ASN sebagainya, bahkan menjadi para pejabat ya, alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Uleu. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.